Hai semuanya, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membahas tentang sistem gerak pada tubuh manusia. Bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Bergerak artinya berpindah atau berubah tempat atau posisi, baik sebagian atau keseluruhan tubuh. Penunjang gerak tubuh manusia disebut dengan sistem gerak, yang terdiri dari sejumlah organ seperti rangka atau tulang, persendian, dan juga otot. Alat gerak pasif pada manusia adalah tulang dan alat gerak aktif pada manusia adalah otot serta persendian sebagai penghubung antar tulang agar bisa digerakkan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai alat gerak pasif manusia, yaitu tulang. Tulang merupakan penopang dan pemberi bentuk pada tubuh. Tanpa adanya tulang, maka tubuh tidak bisa berdiri. Tulang pada manusia berbentuk sejak dalam kandungan hingga dekade kedua dalam susunan teratur. Dalam sistem gerak pada manusia, tulang merupakan alat gerak pasif sebab tulang tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Tulang-tulang yang tersusun sedemikian rupa dengan sistem tertentu disebut dengan rangka atau kerangka. Berikut ini adalah beberapa fungsi tulang, yaitu diantaranya sebagai pemberi bentuk tubuh, tempat otot rangka melekat, dan sebagai penopang dan penunjang agar tubuh dapat berdiri tegak. Berdasarkan jaringan penyusun, tulang dibagi menjadi dua bagian, yaitu tulang rawan atau kartilago yang terdiri dari tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastis. Selanjutnya, yaitu adalah tulang keras, yang terdiri dari tulang kompak dan tulang spons. Berdasarkan bentuk tulang dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah tulang pipa. Bentuk tulang ini panjang dan bulat dengan rongga di tengahnya seperti pipa. Contohnya tulang pipa adalah tulang jari tangan, tulang paha, dan tulang lengan atas. Selanjutnya adalah tulang pipi. Bentuk tulang ini gepeng atau pipih. Contohnya yaitu tulang dada, tulang belikat, dan tulang rusuk. Selanjutnya adalah tulang pendek. Bentuk tulang ini bulat dan pendek, contohnya yaitu ruas-ruas tulang belakang, tulang pergelangan kaki, dan tulang pergelangan tangan. Kelainan pada tulang. Berikut ini adalah beberapa contoh kelainan pada tulang. Skoliosis. Skoliosis adalah kelainan pada tulang punggung yang mengakibatkan posisinya menjadi membengkok ke samping kanan atau kiri. Kifosis. Kifosis adalah suatu kelainan tulang punggung terlalu membengkok ke arah belakang. Lordosis. Kebalikan dari kifosis yakni kelainan tulang punggung yang terlalu membengkok ke depan. Selanjutnya adalah alat gerak aktif pada sistem gerak, yakni adalah sendi. Sendi merupakan tempat dua tulang bertemu, penghubung antar tulang. Sifat pergerakannya terjadi sedikit pergerakan. Sendi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu diartosis atau sendi gerak, yakni jenis persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan ke satu arah, dua arah, ataupun ke segala arah. Yang kedua ada amfiartosis, yaitu adalah sendi kaku, yakni jenis persendian yang hanya memungkinkan terjadinya sedikit pergerakan. Selanjutnya sinartosis, sendi mati, yakni jenis persendian yang tak dapat digerakkan. Berdasarkan arah pergerakannya, sendi dibedakan menjadi 8, yaitu sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru, sendi putar, sendi geser, sendi luncur atau sendi artodial, sendi gulung, dan sendi kondyloid. Berdasarkan strukturnya, jenis sendi dibagi menjadi 3, yaitu sendi fibrosa, yakni jenis sendi yang tak mempunyai tulang rawan, satu tulang dengan tulang lainnya terhubung oleh jaringan ikat fibrosa, sehingga banyak yang dapat digerakkan. Contohnya sendi fibrosa terdapat pada sutura tulang tengkorak. Selanjutnya adalah sendi kartilaginosa, yakni jenis sendi dengan ujung tulang terhubung oleh kartilago dan didukung oleh ligamen. Sendi sinovial,
yaitu jenis sendi yang mempunyai ruang antar sendi sehingga memungkinkan terjadinya banyak gerakan. Dengan ujung tulang dilapisi tulang rawan hialin yang tipis untuk melindungi dari benturan dan gesekan antar tulang. Contoh sendi sinovial terdapat pada lutut. Berikut ini adalah kelainan dan penyakit pada sendi berikut ini. Gangguan kelainan penyakit pada sendi diantaranya dislokasi yaitu terjadi pergeseran kedudukan sendi akibat sobek atau tertarik ligamen. Yang kedua adalah keseleo atau terkilir, yaitu kondisi di mana ligamen sendi tertarik oleh gerakan tiba-tiba. Yang ketiga adalah ankilosis, yaitu kondisi di mana sendi yang tidak dapat bisa digerakkan. Selanjutnya, alat gerak aktif selanjutnya adalah otot. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia yang dapat berelaksasi, memanjang, dan berkontraksi memendek. Tanpa adanya otot, maka tubuh tidak bisa bergerak karena tidak ada yang menggerakkan tulang. Ada 3 sifat otot manusia, di antaranya yang pertama adalah kontraktilitas, memendek saat berkontraksi. Yang kedua adalah ekstensibilitas, memanjang saat berelaksasi. Dan yang ketiga adalah elastisitas, kembali ke ukuran awal atau semula. Berikut ini adalah jenis-jenis otot. Ada 3 jenis otot di dalam tubuh manusia, diantaranya yaitu adalah otot lurik, yaitu jenis otot yang menempel pada rangka tubuh dan digunakan untuk pergerakan, sehingga otot ini juga disebut dengan otot rangka. Selain itu, otot lurik bekerja disebut dengan otot sadar sebab bekerja di bawah kesadaran. Yang kedua adalah otot polos, yaitu jenis otot yang bekerja secara tak sadar. Otot polos dapat ditemukan di saluran pencernaan seperti lambung. Selanjutnya adalah otot jantung, yaitu jenis otot lurik yang bekerja secara tak sadar atau refleks dan ditemukan di dinding jantung, khususnya miokardium. Berdasarkan pada cara kerjanya, maka otot bisa dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah gerak sinergis. Gerak sinergis adalah gerak selaras dari 2 otot atau lebih. Pada gerak sinergis, otot-otot tersebut akan berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Contohnya adalah gerakan pada otot punggung dan leher. Yang kedua adalah gerak antagonis. Gerak berlawanan antara 2 atau lebih otot untuk menggerakkan pada suatu bagian tubuh. Contohnya adalah ketika lengan bawah terangkat, maka otot bisep akan berelaksasi sementara otot trisep melakukan relaksasi. Berikut ini adalah beberapa kelainan dan gangguan pada otot. Yang pertama adalah atrofi, yaitu di mana kondisi di mana otot mengecil sehingga kemampuan untuk berkontraksi hilang. Yang kedua adalah kejang otot, yaitu kondisi di mana otot tidak mampu lagi berkontraksi karena kehabisan energi sebab digunakan secara terus-menerus. Baik, sekian penjelasan mengenai materi sistem gerak manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We play games of love to avoid the depression.